yang rusak. Ya, karena protein itu kan memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Makanya kalau kita kekurangan protein, kita akan berdampak atau berakibat mungkin status gizi kita kurang. Mungkin pertumbuhan kita akan terhambat. Kalau kita mengkaji masalah kesehatan, orang yang kekurangan protein mulai dari dalam kandungan akan berdampak dengan janinnya, yaitu arahnya ke stunting. Sudah pernah mendengar istilah stunting? Sudah, Bu. Apa? Stunting itu apa? Kekurangan yang lambat. Gizi pada tumbuh. Waktu yang lama. Ya, jadi stunting itu kan orang yang status gizinya kurang, khususnya tentang tinggi badan, karena salah satu fungsi daripada protein tadi menyebutkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, zat pembangun, membentuk antibodi, dan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembentukan otot dan tulang. Jadi kalau Anda kekurangan protein, dampaknya akan besar. Ya, apakah itu protein hewani maupun protein nabati. Tapi di sisi lain, kalau Anda berlebihan mengkonsumsi protein hewani, khususnya daging, kira-kira dampaknya apa? Dampaknya apa kalau Anda berlebihan setiap hari konsumsi protein hewani, khususnya daging? Dampaknya apa kira? Kolesterol. Ya, karena di situ kandungan kolesterolnya relatif tinggi. Kalau sudah kena kolesterol atau penyakit yang termasuk dalam penyakit degeneratif, ya mungkin akan berdampak ke jantung kita. Ya, jadi makanya di dalam Al-Quran pun disebutkan apabila kita mengkonsumsi tidak boleh yang berlebihan, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, jadi protein adalah zat yang terdiri dari satu atau beberapa residu asam amino, karena memang khususnya protein hewani itu asam aminonya sangat lengkap karena mempunyai peranan yang sangat penting sebagai zat pembangun dalam tubuh kita. Jadi kita bisa menjaga kondisi tubuh kita, pertumbuhan kita akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan normal apabila asupan proteinnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya yakin fungsi protein atau protein secara mendetail mungkin sudah dibahas di ilmu gizi dasar ya. Ya. Iya, Ibu. Ya, secara protein secara spesifik. Jadi kalau untuk kuliner ya kita membahas bahan makanannya yang sumber protein hewani. Semuanya pasti sudah paham. Apa sumber makanan protein hewani itu apa? Telur, ayam, ayam, ikan. Ya, coba Anda bisa mengevaluasi selama ini Anda konsumsi protein hewani itu sangat bervariasi atau tidak. Artinya tidak harus selalu daging, tidak harus selalu ikan, ayam maupun telur. Harapannya itu bisa bervariasi konsumsi protein hewaninya supaya apa? Kekurangan zat-zat tertentu yang ada di daging bisa dilengkapi dengan bahan makanan sumber protein yang lain. Ya, fungsinya untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makanya kalau ada orang yang jatuh atau luka dalam tubuh itu biasanya diberi dietnya tinggi kalori, tinggi protein. Karena salah satu fungsi daripada protein adalah mengganti sel tubuh yang rusak. Yang rusak di sini apa? Mungkin kulitnya rusak karena terluka atau mungkin karena Anda jatuh atau apa supaya lebih cepat kering ya karena bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan mengatur proses di dalam tubuh. Artinya pertumbuhan itu akan menjadi lebih sempurna apabila konsumsi protein itu asupannya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita bahas satu persatu bahan makanan sumber protein hewani. Salah satunya adalah daging. Kalau kita bicara dengan daging,
daging itu ya ada daging dari sapi, ada daging dari kambing, ada daging dari kerbau, mungkin ada babi, ya. Jadi bagian tubuh ternak yang dapat dan wajar dimakan. Di sini wajar dimakan itu ya daging, kemudian hati, kemudian ginjal, kemudian limpa, lalu paru, kemudian kepala di bagian-bagian tertentu yang memang wajar dimakan ya boleh dikonsumsi, walaupun di bagian-bagian tertentu itu ada beberapa yang mempunyai kekurangan. Artinya kalau di bagian yang banyak lemak otomatis kandungan kolesterolnya relatif tinggi. Kalau besok Anda sebagai ahli nutrisionis, kalau mau memberikan menu kepada pasien, ya harusnya mencari daging yang lemaknya tidak terlalu banyak. Supaya apa? Asupan kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Saya yakin Anda sudah paham betul jenis atau bahan makanan mana yang kandungan kolesterolnya tinggi, mana yang daging yang tidak banyak lemak. Itu Anda mulai sekarang harus bisa memilih dan memilah ya daging bagian mana yang bagus atau yang tepat kita konsumsi, khususnya untuk pasien-pasien yang lagi membutuhkan diet khusus. Ya, diet khusus mungkin penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi yang tinggi kolesterol. Mungkin penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi tinggi lemak. Anda harus sudah memahami sedikit demi sedikit supaya nanti kalau sudah masuk atau membahas materi tentang gizi klinik yang terkait dengan kasus Anda sudah paham. Ya, kalau kita bicara tentang macam-macam daging, itu ada daging merah, daging unggas, daging ikan, maupun daging dari hewan liar. Mungkin yang umum kita konsumsi ya daging sapi, daging kerbau, daging kambing. Ya, kalau daging babi kita hanya sekedar mengetahui ciri-cirinya, tapi tidak kita konsumsi karena memang itu tidak diperbolehkan kita konsumsi ya karena memang itu daging yang haram. Tapi Anda sebagai ahli gizi Anda harus paham betul ciri-cirinya daging babi itu yang bagaimana. Apalagi kalau sudah diolah ya, sudah dicampur dengan bumbu, kita susah membedakan antara daging babi dengan daging sapi. Kalau daging kambing masih bisa kita cium aromanya itu bisa dibedakan. Tapi kalau babi dengan daging sapi itu agak sulit. Kerbau masih bisa dibedakan dari seratnya tampak lebih besar, tampak lebih kasar ya itu. Dan kelompok unggas. Ya kelompok unggas namanya kelompok unggas ini ya semua ayam yang ada di sekitar kita, apakah itu ayam ayam Jawa maupun ayam yang dia tumbuh karena disuntik oleh bibit-bibit tertentu atau disuntik oleh obat-obat tertentu ya karena di pasaran itu banyak sekali ayam yang dijual, ayam yang ras itu Anda harus pinter bagaimana mengolah ayam yang kadar lemaknya relatif tinggi, khususnya ayam ras. Kalau yang ayam Jawa sih kandungan lemaknya tidak relatif tinggi karena dia tumbuh normal. Ya, tumbuh normal tidak ditambah dengan obat-obat tertentu. Dan ikan, semua daging yang berasal dari perikanan. Ikan itu jenisnya banyak, ada ikan laut, ada ikan darat. Mungkin yang kita konsumsi jenisnya tidak terlalu banyak. Ya karena kita mengikuti yang ada di lingkungan kita apa. Yang paling banyak lele di mana-mana ada. Ya kemudian ikan gurami semuanya ada. Kemudian ikan apa lagi? Kembung mungkin mudah didapat. Ya, bawal juga ada, nanti akan kita bahas. Dan daging dari hewan liar.
Menurut Anda kita mengkonsumsi daging dari hewan liar seperti kijang, itu boleh nggak? Boleh nggak kita sebagai seorang muslim mengkonsumsi daging dari hewan liar? Boleh. Boleh, Boleh. ya. Kita boleh, cuman kan orang jarang menjual, khususnya di pasar tradisional maupun di supermarket nggak ada seperti daging rusa atau yang lain yang menjual itu nggak ada, karena itu memang jarang dibudidayakan di sekitar kita karena susah. Kita harus mempunyai lahan yang luas, kemudian pertumbuhannya juga perlu perhatian yang khusus. Makanya dia tumbuh di hutan-hutan yang sangat luas. Kemudian daging dapat dikategorikan beberapa macam. Ada daging segar. Namanya daging segar itu setelah peternak itu disembelih, kemudian kalau memang harus didiamkan sebentar atau dianginkan, itu yang namanya daging segar. Jadi belum ada penyimpanan, apakah itu di almari es atau di freezer, yaitu namanya daging segar. Jadi setelah disembelih, ya kemudian ditiriskan supaya kadar airnya relatif berkurang, supaya daya simpannya bisa agak lama, kemudian dijual. Itu namanya daging segar. Kalau daging dingin setelah daging segar mengantisipasi supaya daya simpannya lebih lama, maka bisa disimpan di dalam kulkas atau almari es. Kemudian daging beku, kalau ini memang dengan sengaja masuk dalam freezer. Daya simpannya lebih lama lagi. Yang penting Anda harus tahu bagaimana triknya menyimpan daging. Kalau menyimpan daging itu dagingnya dicuci dulu atau tidak? Tidak, Bu. Ya, kenapa tidak boleh dicuci? Biar tidak Karena terkontaminasi dengan bakteri. Biar tidak terkontaminasi, karena air yang kita pakai kita belum tahu kondisinya, itu satu. Yang kedua malah menambah kadar air daripada daging itu. Kalau kita cuci kadar airnya relatif tinggi akan mudah mempercepat perkembangbiakan mikroba yang ada di dalam daging itu. Soalnya daging itu kalau menyembelihnya dengan bagus, ya artinya dia setelah disembelih kemudian dibersihkan itu dalam lantai yang bersih, kemudian atau dialas dengan plastik yang bersih, itu soalnya daging itu kan nggak kotor, ya itu kan nggak kotor untuk di dalam tubuh, ya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tempat penyembelihan itu jorok atau bersih kan gitu. Anda pernah nggak mendengar daging gelonggong? Pernah nggak? Bu. Kenapa? Apa Mbak itu daging gelonggong itu Mbak? Yang dikasih airnya banyak-banyak, Bu. Minumnya banyak biar gendut, Bu. Biar gemuk. Iya, jadi sebelum disembelih itu biasanya sapinya disuruh minum yang banyak. Jadi kadar air daripada daging tersebut relatif lebih tinggi, otomatis akan menambah berat badannya. Tapi daya simpannya dia tidak bisa lama karena kadar airnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu. Kemudian ada daging asap. Nah, ini sudah arah ke pengawetan. Supaya daya simpannya lebih lama, maka daging itu diawetkan dengan cara diasap. Mungkin ini akan dibahas mendalam tentang daging asap di mata kuliah, kalau enggak IBM, ilmu bahan pangan, ya di ITP, ya ilmu teknologi pangan. Kalau kuliner itu kan bahasnya ke arah produknya. Anda paham betul ada daging yang bagian khas dalam, khas luar, nanti diolah menjadi produk yang bisa kita nikmati dengan rasa yang enak, yang lezat. Kemudian ada daging olahan. Daging olahan itu daging yang apa? Daging olahan itu daging yang apa? Contohnya apa daging olahan itu yang ada di pasaran? Kornet. Ada kornet, ada nugget. Bakso masuk dalam daging olahan enggak? Iya. Ya, Masuk. Ya, gitu. Kalau sudah ada daging olahan, mungkin lebih mudah diolah
selanjutnya. Misalnya setelah jadi nugget disimpan dalam almari es atau freezer, tinggal goreng. Ya mungkin sudah berbumbu, sudah berasa, tinggal lebih mudah untuk kita olah ya. Jadi banyak sekali daging olahan itu, ada kornet. Kenapa daging olahan sebagian warna merahnya masih bisa bertahan? Seperti kornet itu kan merahnya masih bagus itu. Jadi kadar mioglobin yang ada di dalam daging itu dia nggak pudar, warna merahnya tetap. Juga sosis. Sosis ada yang warna merah daripada daging itu bisa dipertahankan. Kira-kira diberi perlakuan apa supaya daging itu warna merahnya tetap bisa dipertahankan? Ada yang tahu? Kalau Anda memasak daging, mungkin yang sudah praktek ya, daging itu apabila direbus atau diolah dengan cara apapun, itu warnanya akan berubah. Ya, tidak bisa merah, tetap merah itu enggak bisa. Tetapi kenapa kornet itu kan juga diolah termasuk daging olahan, tetapi warna merahnya masih bisa dipertahankan. Jadi untuk mempertahankan warna merah daripada daging itu ada perlakuan khusus namanya dikuring. Jadi ada bahan-bahan kimia tertentu ya, kemudian dimasukkan atau diberi sedikit bahan kuring itu dengan metode kuring itu untuk mempertahankan warna merah. Jadi setelah dia diolah, warna merahnya akan tetap bertahan seperti kornet maupun sosis. Nah, nanti Anda bisa mempraktekkan metode kuring untuk mempertahankan warna merah itu di mata kuliah teknologi pangan, ya, supaya hasil olahan atau produknya itu tetap merah. Biasanya untuk apa produk-produk yang membutuhkan daya simpan yang lebih lama. Tapi kalau steak kemudian dibuat rawon itu ya tidak perlu dikuring. Ya seperti rawon kan nanti sudah diolah dikasih bumbu, Anda melakukan metode kuring ya percuma karena nanti setelah dikasih bumbu diolah warnanya sudah menjadi lebih hitam karena ada tambahan bumbu keluak misalnya. Ya, itu. Jadi ada beberapa daging yang ada di pasaran. Kemudian ini perbedaan daging, ya ada daging ya, perbedaan daging ada daging sapi, daging kerbau, daging babi, dan daging kambing. Walaupun kita tidak mengkonsumsi daging babi, Anda tetap harus mengenal karakteristik daripada daging babi, khususnya lemak. Yang membedakan antara daging sapi, daging kerbau, daging babi, dan daging kambing, itu lemak daripada daging babi itu lebih tebal dan warnanya lebih putih dibandingkan yang daging lemak yang lain. Kalau kambing lebih mudah karena aromanya tajam, ya. Tapi kalau melihat dari seratnya, yang paling halus ya daging babi. Daging babi itu seratnya sangat halus. Saya nggak tahu kalau di Semarang itu daging babi itu dijual di los mana. Kalau saya kebetulan asli dari Madiun, jadi di situ ada pasar khusus itu ya. Kalau di Semarang mungkin di daerah mana itu Gang Baru. Di Gang Baru itu memang khusus pasar Cina. Ya, Gang Baru itu daerah Juar sana. Di sana banyak menjual daging babi. Ya, jadi Anda bisa hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar ilmu yang harus Anda pelajari, Anda perlu tahu karakteristik daripada daging babi. Kalau kita cerita secara teori, mungkin agak susah, ya, agak susah. Jadi kalau memang memungkinkan, mungkin Anda waktu pas di pasar tradisional di daerah sekitar Anda, kalau ada daging babi, Anda bisa mengamati, dalam arti mengamati, melihat secara langsung bagaimana perbedaannya dengan daging sapi, kerbau maupun daging kambing. Karena seratnya sangat halus. Kalau itu sudah diolah, Anda nggak tahu. Khusus untuk restoran-restoran Cina banyak menggunakan lemak daripada daging babi karena memberi rasa gurih. Jadi ekstraktif yang ada di
lemak daging babi itu lebih gurih dibandingkan daging sapi, kerbau maupun daging kambing. Ya, hati-hati. Kemudian komposisi daging otomatis kandungan proteinnya relatif tinggi karena daging merupakan bahan makanan sumber protein hewani. Di situ ada otot, struktur dagingnya jadi ada otot, ada lemak, ada tulang, ada daging, ada ekor, banyak sekali struktur dagingnya. Kemudian mengandung zat ekstraktif, merangsang sekresi getah pencernaan dan memberi rasa pada daging. Jadi kalau Anda masak daging yang terlalu lama, itu siu. Ya, siu yang ada di dalam daging itu dia akan keluar. Rasa nikmat daripada daging yang diolah tidak terlalu lama. Itu rasa gurih di dalam daging itu akan muncul, akan keluar. Biasanya zat ekstraktif itu apabila kita makan steak itu kalau masak kan tidak terlalu lama. Kalau toh digoreng paling sebentar, ya diangkat. Bahkan tingkat kematangan daripada daging itu macam-macam untuk steak. Kalau orang Indonesia atau orang Jawa seringkali mengkonsumsi daging, khususnya yang steak itu tingkat kematangannya biasanya mengambil well done, yang matang penuh. Matang penuh itu apabila daging kita belah itu warnanya sudah berubah ke abu-abuan. Jadi matang penuh. Siu yang ada di daging itu sudah nggak ada, sudah hilang. Ya, sudah hilang kena suhu panas yang relatif tinggi. Tapi kalau Anda pesen steak dengan setengah matang, medium atau very well, daripada kematangan steak itu, kalau Anda belah, itu daging yang bagian tengah pasti masih berwarna pink atau berwarna merah muda. Nah, di situ rasa lezat daripada daging itu di situ sebetulnya. Makanya masakan Padang itu kalau kita konsumsi itu kan dagingnya kan sebetulnya nggak berasa. Rasanya kan ada di bumbunya. Karena apa? Masaknya terlalu lama. Jadi kalau Anda makan steak, itu akan bisa menikmati rasa dagingnya. Atau makan sate. Apakah itu sate kambing, apakah itu sate daging. Kan hanya dibakar sebentar, itu rasa nikmatnya akan muncul. Siu yang ada di dalam daging itu akan terasa. Ya. Satu satuan penukan mengandung 95 kalori, 10 gram protein, dan 6 gram lemak. Satu satuan penukar daging berapa gram? Satu satuan penukar daging berapa gram? Yang sudah praktek, bit 1, bit 2, 50 gram. 50. Ya. Anda harus paham. Ayam berapa gram? 50 gram. 50. Telur berapa butir? 2 butir. 2 butir untuk telur apa? Telur ayam biasa. Telur ayam biasa atau ayam kampung ya. Itu kalau diganti keju berapa gram? 30. 30 ya. Paling tidak Anda sudah sedikit hafal. Satu satuan penukar daging atau 50 gram, nilai gizinya khususnya kalori, protein, dan lemak sama. 50 gram daging, 50 gram ayam, 1 butir telur, 30 gram keju. Kalau teri berapa? 25. 25 ya, itu. Nilai gizinya sama khususnya kalori, protein, dan lemak. Kemudian cara memilih daging, saya pikir Anda sudah paham, yang penting tidak bau, daging yang masih mengkilat, tidak lengket, masih kenyal, masih elastis. Tandanya elastis itu yang bagaimana? Daging yang masih segar ditandai dengan daging yang elastis. Itu bagaimana? Empuk. Empuk. Terus apa lagi? Udah sapi. Halo, apa Mbak? Jadi namanya ciri-ciri daging yang segar atau daging yang masih elastis atau kenyal apabila ditekan
yang tadi dikatakan temannya empuk atau lunak, itu apabila ditekan, itu dia tidak membekas, dia akan tetap kembali ke posisi semula. Ya, jadi tapi kalau ditekan dia membekas, ya membekas lama itu berarti dagingnya sudah tidak fresh lagi. Jadi ditekan dia akan cepat kembali. Kalau bau kan lebih mudah, ya. Kalau bau itu lebih mudah kita tahu, dicium aroma segar daripada daging dengan sedikit bau itu akan kelihatan. Warna merah agak susah. Kualitas daging yang bagus dengan yang sudah frozen, ya itu biasanya warna merahnya juga sedikit berkurang, tidak fresh, tidak segar. Itu ciri-ciri daripada Anda memilih daging, karena nanti kalau Anda sebagai nutrisionis di rumah sakit atau di puskesmas atau di penyelenggaraan makanan banyak yang mengelola makanan, itu Anda harus paham betul ciri-ciri daging yang bagus bagaimana, ciri-ciri ikan, ayam, telur, itu Anda harus paham betul. Jangan sampai Anda sudah membeli tapi kualitasnya tidak bagus, setelah diolah akan mempengaruhi mutu daripada produk makanan yang Anda buat. Kemudian menyimpan daging itu bisa tahan lama. Tadi dengan catatan tidak dicuci. Ya, tahan 1 bulan, mungkin bisa lebih 2 bulan, 3 bulan. Kalau suhu rendah, freezer itu Anda harus bisa ngecek kalau suhunya -0 derajat Celcius, ya, itu bisa tahan lebih lama. Atau dimasukkan dalam plastik, ya, taruh di dalam air mengalir itu juga tahan sampai 4 jam. Kecuali kalau Anda simpan di suhu ruang dengan cara digantung. Artinya digantung itu supaya apa? Kadar air yang ada di dalam daging tersebut bisa keluar, supaya kadar airnya dibuat seminimal mungkin supaya daging itu bisa tahan sampai 1 hari. Makanya orang yang jual daging itu kan jarang yang ditaruh di atas meja, ada bagian yang digantung supaya lebih tahan, ya lebih tahan jangka waktunya apabila daging itu tidak bisa habis terjual habis, ya, jadi harus digantung. Dan pengaruh panas pada daging, otomatis tenunan ikat akan menjadi susut dan tebal, ya. Cuman kita tidak bisa praktek seberapa susutnya daripada daging itu. Jadi kalau tidak pandemik itu biasanya kita akan memotong daging 1 penuka 50 gram, ya besarnya seberapa, kemudian kita rebus dia akan menyusut. Itu tinggal apa? Jadi kita harus menghafal porsi 50 gram mentah daging dengan 50 gram daging yang setelah diolah itu secara kasat mata Anda harus bisa menghafal, itu sudah terbiasa. Supaya nanti kalau Anda mau menyajikan ke pasien, Anda sudah menyuruh ke bagian mak-mak yang masak, harus dipotong 50 gram, ternyata itu dipotongnya 40 gram atau 45 gram, Anda tidak tahu sudah dibalut dengan bumbu, pasti sudah nggak sesuai dengan perhitungan nilai gizinya. Kalau orang ahli gizi itu kan konteksnya tidak hanya produknya bagus, tetapi perhitungan nilai gizimu dengan produk yang disajikan sama. Anda menghitung dari 50 gram daging. Ternyata yang disajikan bukan 50, tapi 40 gram daging misalnya. Otomatis kandungan gizinya sudah beda. Ya. Kemudian perubahan warna daging coklat ke abu-abuan. Jadi apabila daging itu direbus atau diolah pasti akan berubah warnanya. Dari warna merah daging karena adanya reaksi refleksi daripada pigmen mioglobin yang ada di daging tersebut. Apabila kena suhu yang panas, warna dagingnya akan berubah menjadi coklat ke abu-abuan. Setelah itu dimasak, diberi bumbu bermacam-macam, akan berubah menjadi produk yang sesuai Anda inginkan. Mau dibuat rica-rica berarti warnanya agak sedikit kuning kemerahan. Mau dibuat rawon berarti warnanya
akan menjadi kehitaman. Ya, kalau hanya direbus saja warnanya nggak menarik. Daging itu setelah direbus atau dikukus, ya warnanya tidak menarik karena berubah dari warna merah segar akan berubah warnanya menjadi coklat keabu-abuan. Kemudian daging mengalami pengurangan berat dan pengurutan apabila sudah diolah. Nah, berapa pengurangannya? Itu kurang lebih kalau 50 gram itu paling tinggal 35 gram. Kita menghitung nilai gizinya dari daging mentah atau daging yang sudah diolah? Yang sudah diolah. Sudah diolah. Dagingnya sudah diolah atau daging mentah? Daging mentah. Daging mentah. Kalau sudah diolah itu bukan murni, daging itu sudah ditambah dengan bumbu, ditambah dengan lain. Walaupun nanti ada mata kuliah survei konsumsi pangan itu bisa memprediksi produk-produk yang matang, itu ada ilmunya. Tetapi kalau menghitung nilai gizi untuk kuliner itu dari daging mentah. Ya, daging mentah. Kalau Anda daging mentah atau bahan-bahan mentah tidak Anda timbang, Anda tidak bisa memprediksi berapa kandungan gizi di dalam produk yang Anda olah. Ya, nanti di survei konsumsi pangan di mata kuliah semester, nggak tahu kalau S1 itu semester berapa, itu juga bisa menilai produk yang sudah jadi. Tapi itu kan kurang valid kalau menurut saya. Akan valid apabila Anda menghitung nilai gizi dari bahan mentah. Ya, mungkin di semester 1 Anda belum diajari perhitungan nilai gizi menggunakan program Nutri Survei. Nanti kalau sudah ada program itu akan lebih mudah. Yang penting Anda menginstal program itu, Anda masukkan berbagai macam bahan makanan, akan muncul kandungan gizinya. Jadi ada akan mengalami pengurangan berat apabila daging itu diolah atau direbus. Kemudian cara melunakkan daging dengan cara mekanis. Mekanis itu ya bisa dicincang, bisa dipotong tipis-tipis, bisa dipotong file yang potong tipis memanjang. Supaya apa? Memotong serat yang panjang apabila kita potong menjadi lebih pendek, maka proses pengolahannya akan lebih mudah, mempercepat tingkat kelunakan daripada daging. Jadi yang paling gampang. Makanya kalau Anda mendapatkan daging yang kualitasnya tidak bagus, ya Anda olah dengan cara dipotong kecil atau dicincang. Itu pasti lebih mendapatkan mutu produk yang baik. Kemudian bisa dengan cara ditambah garam. Ya, karena waktu Anda merebus daging ditambah sedikit garam itu biasanya akan mempercepat hidrasi daripada protein yang ada di dalam daging. Jadi akan membantu mempercepat tingkat kelunakan. Dan diberi sedikit lebih asam itu juga membantu mempercepat melunakkan daging. Atau dengan cara ditambah enzim. Ya, enzim papain maupun enzim bromelin. Enzim papain itu kira-kira dari apa? Dari bahan makanan apa? Ada yang tahu? Kalau merebus daging supaya lebih cepat lunaknya diberi sedikit enzim papain. Enzim papain itu dari bahan apa? Ada yang tahu? Dari pepaya. Nanas. Kalau nanas yang enzim apa? Papain. Papain itu pepaya, bisa pepayanya, bisa daun. Kalau enzim bromelin itu dari nanas. Ya, jadi Anda bisa membedakan pa itu dari untuk menghafal atau mengingat papain itu pepaya, enzim bromelin dari nanas. Tapi sekarang itu ada orang yang sudah menjual ekstrak daripada enzim papain maupun enzim bromelin. Ya, jadi meat tenderizer namanya. Jadi Anda tinggal membeli di toko bahan kimia, kemudian Anda taburkan di daging sedikit, Anda diamkan sebentar, lalu Anda olah. Itu juga membantu mempercepat pengolahan daripada daging. Nah, itu boleh itu dipakai karena itu ekstrak daripada pepaya maupun nanas. Kalau Anda jauh dari toko bahan-bahan kimia atau toko yang menjual meat tenderizer, Anda bisa menggunakan pepaya
atau nanas untuk mempercepat, membantu melunakkan daging. Yang penting mengolah daging itu jangan mengikuti serat. Jadi memotong serat. Memotong serat itu kan membantu kalau waktu kita mengunyah, kalau seratnya pendek itu akan mempercepat proses pencernaan. Tapi kalau seratnya panjang itu akan sulit, ya, akan sulit untuk melunakkan daging. Ya, itu jadi jangan sampai mengikuti serat, tapi memotong serat. Kemudian cara memasak daging macamnya banyak. Bisa di dry head cooking, moist head cooking, maupun fat cooking. Bisa di roasting, bisa dibuat steak, bisa di boiled atau direbus, atau digoreng dengan minyak yang banyak. Jadi masak daging itu lebih fleksibel. Anda sudah mengenal berbagai macam metode memasak. Ya. Di roasting, di steak, direbus, ya, digoreng dalam deep frying atau shallow frying, ya semuanya bisa. Tergantung pada Anda menginginkan produk apa, apakah digoreng atau direbus atau dikukus. Ya. Kemudian ini bentuk karkas daripada sapi, ya. Nanti Anda bisa pelajari ini kalau Anda pas jalan-jalan di supermarket. Tidak hanya cuci mata melihat fashion bagi yang putri, tapi Anda bisa masuk ke supermarket, di sana biasanya yang di atas orang jual daging beku, itu ada gambar kerakasnya di sana. Di situ ada bagian-bagian mana yang bisa kita manfaatkan, misalnya tenderloin, ya itu karena kualitas dagingnya paling bagus, paling lunak, kan bisa diolah menjadi steak misalnya, bisa diolah untuk sate gitu. Ya, jadi tidak membutuhkan media air yang relatif banyak. Tapi kalau Anda mau membuat sup itu, Anda bisa menggunakan bagian-bagian daripada daging itu mungkin yang banyak lemaknya atau sedikit keras. Karena sapi yang ada di Indonesia itu kan tenaganya dimanfaatkan. Ya ada yang untuk apa itu? Sawah itu menggali apa itu? Baca itu. Membajak. Nah, itu ada yang di situ karena tenaganya dimanfaatkan. Tapi kalau di luar negeri enggak boleh. Binatang-binatang yang akan kita konsumsi itu enggak boleh dimanfaatkan tenaganya. Kalau di Indonesia kan dimanfaatkan tenaganya. Makanya kualitas daripada daging yang ada di Indonesia itu pada keras, berotot karena tenaganya dimanfaatkan. Sapi dimanfaatkan, kerbau dimanfaatkan. Kalau kambing kelihatannya enggak ya? Nggak dimanfaatkan itu. Jadi harus hati-hati. Makanya orang yang jual warung-warung steak itu ada sebagian yang membeli daging sapi yang dari luar karena betul-betul kualitasnya bagus. Tekstur daripada dagingnya itu lunak. Karena kalau modelnya hanya dipanggang atau digoreng sebentar, ya dagingnya cepat lunak karena memang teksturnya bagus. Betul-betul ternak itu untuk konsumsi, bukan dimanfaatkan untuk membantu menggali yang lain atau tenaganya dimanfaatkan tidak, ya. Itulah kelemahan daging yang beda di Indonesia, walaupun ada yang daging bagus ada, makanya sirloin, tenderloin, top sirloin itu bagian daging sapi yang kualitasnya bagus, teksturnya sedikit lunak dibandingkan bagian yang lain, ya. Nah, nanti ini yang kambing juga ada, nanti Anda pelajari. Kemudian bagian daging dan kegunaannya nanti Anda perhatikan, Anda pelajari. Misalnya bagian ekor Anda mau membuat sate kan kurang tepat. Kalau ekor ya dibuat sup, ya. Bagian skengkel itu juga lebih tepat diolah yang menggunakan media air yang lebih banyak. Kalau misalnya membuat rendang, empal, semur, itu ya cari kualitas daging yang tidak terlalu keras. Bagian paha itu boleh, ya. Akan menjadi lebih lezat, lebih cepat masak di bagian khas dalam tadi yang sirloin. Itu pasti rasa dagingnya akan lebih enak karena teksturnya sudah lunak. Ya, ini nanti Anda pelajari, tidak perlu Bu Irma jelaskan satu persatu. Kemudian unggas, ya tadi daging, kemudian unggas.
unggas mengandung asam amino esensial yang lengkap. Cuman di sini ada sebagian orang yang tidak mengkonsumsi unggas khususnya yang ras itu. Karena memang dia tumbuh karena dibantu oleh obat-obat tertentu. Karena jadi pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan ayam Jawa. Ya, mengandung asam amino esensial yang lengkap, serat daging lebih pendek dan lebih lunak dibandingkan daging sapi. Makanya konsumsi protein hewani khususnya ayam itu lebih tinggi dibandingkan daging. Konsumsi unggas per kapita di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan daging. Ya, setelah ayam sama telur itu hampir berimbang konsumsi per kapitanya, kemudian daging sama ikan itu juga berimbang. Kecuali konsumsi ikan di daerah pesisir. Kalau di daerah pesisir otomatis konsumsi ikannya dia akan lebih tinggi karena mudah didapat, harganya relatif lebih murah. Ya, tapi kalau di daerah kota atau di daerah yang jauh dari pesisir, yang paling mudah kita manfaatkan untuk sumber protein hewani ya unggas sama telur. Tidak semuanya ikan itu masyarakat suka. Karena apa? Aromanya yang sangat menyengat ya dan tidak bisa tahan lama. Menangkapnya kan dini hari itu kalau ikan menangkapnya dini hari kemudian menjual pas jam 5, jam 6, jam 7 bahkan sampai jam 10 siang ya. Makanya tidak tahan lama. Jadi kalau unggas serat dagingnya lebih pendek, lebih lunak, mengolahnya lebih cepat. Ya, mengolahnya lebih cepat dan kelihatannya semua atau masyarakat suka dengan ayam dibandingkan dengan ikan maupun daging ya, mudah dicerna. Jadi ada 3 jenis ayam. Ayam buras itu ayam kampung atau ayam Jawa, dan ayam ras itu yang dia berkembang karena diberi bibit tertentu, dan sama ayam kut. Ada yang tahu nggak ayam kut? Tahu nggak ayam kut itu apa? Ada yang... Jadi ayam kut itu ayam yang diternakkan khusus untuk diambil telurnya. Kan ada yang pengusaha khusus telur. Jadi dia memelihara ayam itu tidak dimanfaatkan dagingnya, tapi dimanfaatkan telurnya supaya dia produksi telurnya itu banyak. Ada usia-usia tertentu dia sudah tidak bisa bertelur dalam jumlah yang banyak. Itu baru disembelih. Ya, baru disembelih, tapi rasanya biasanya agak ambar, tapi agak susah membedakan ayam kut dengan ayam ras, itu agak susah. Karena setelah dipotong dia akan menyatu jadi satu sama. Cuman biasanya agak keras. Ya, jadi memang dia memanfaatkan untuk telurnya, bukan dagingnya. Dan nilai gizi antara unggas dengan daging sama tadi, karena satu penukar daging atau 50 gram daging nilai gizinya khususnya kalori, protein, dan lemak sama dengan 50 gram unggas. Ini perbedaannya ya ayam buras atau ayam Jawa dengan ayam ras. Kalau Anda perhatikan ya pertumbuhan antara ayam buras dan ayam ras itu pasti lebih cepat ayam ras karena dia diternakkan dari bibit unggul atau dipaksa dia bertumbuh dengan cepat dengan diberi tambahan bahan-bahan tertentu, otomatis bahan kimia. Tapi kalau ayam kampung dia berkembang natural ya, dia cari makan sendiri atau mungkin dikasih makan dedak atau yang lainnya, tapi tidak dipaksakan dengan obat-obat tertentu. Di usia 30 minggu dia baru dimanfaatkan dagingnya ya. Karena beratnya bisa sampai 2 kilo atau 2,5 kilo di usia 30 minggu. Tetapi kalau ayam ras usianya 8 minggu atau 2 bulan sudah bisa disembelih dengan berat yang sama
ya. Berarti kalau orang mau usaha unggas, ayam ras lebih cepat panennya dibandingkan ayam Jawa. Dan 1 butir telur beratnya itu juga lebih kecil, makanya di bahan penukar itu kalau telur dari ayam ras itu hanya 1 butir. Tapi kalau ayam buras atau ayam kampung itu harus 2 butir karena lebih kecil, ya, lebih kecil. Tetapi dari segi tekstur ayam buras sama ras itu lebih lunak ayam ras, ya, lebih lunak, kemudian lemaknya lebih banyak. Ya kalau ada jalan-jalan ke pasar tradisional itu kan lemaknya apa ya sangat banyak untuk ayam ras. Makanya kalau Anda beli atau memanfaatkan atau mengolah ayam ras itu lemaknya dibuang aja. Itu kan dia berkembang karena ada penambahan bibit-bibit tertentu kan, bahan-bahan kimia tertentu biasanya Bu Irma buang. Atau bisa jadi Anda kukus sebentar atau direbus sebentar dan dibuang airnya baru Anda olah, ya. Jadi harus hati-hati kalau Anda hobi atau paling suka mengkonsumsi protein hewani yang dari ayam. Karena memang pengolahannya lebih mudah, ya, lebih mudah, lebih cepat dibandingkan ayam kampung atau ayam buras. Dan tanda-tanda karkas yang rusak, saya pikir Anda sudah paham namanya daging ayam yang rusak itu ya aromanya sudah nggak fresh, kadar airnya meningkat, timbul lendir, kemudian berubah warna, pH-nya meningkat. Nah, untuk mengetahui berapa pH-nya normal, itu Anda harus ke laboratorium atau mungkin Anda di rumah punya alat tertentu untuk mengecek pH. Tapi biasanya kita nggak sampai ke sana kalau di rumah tangga. Kita hanya melihat kadar airnya nggak meningkat, aromanya. Dari aroma bisa diketahui bahwa unggas itu masih fresh atau sudah tidak fresh. Kemudian potongan untuk unggas atau ayam, Anda juga harus bisa memahami. Tidak mudah memotong ayam dari 1 butir ayam mau dipotong jadi 8, 9 itu tidak mudah. Ya, apalagi nanti kalau Anda di rumah sakit paling tidak beratnya kan harus sama. Kalau 1 penukar 50 gram, kalau itu masih ada tulangnya, Anda harus lihat BDD-nya. BDD-nya berapa ayam? Misalnya BDD-nya 40, berarti kan Anda harus menghidangkan kurang lebih 1 on atau lebih. Supaya daging yang dikonsumsi itu 50 gram daging. Ya, karena tulang tidak dihitung. Kemudian pengolahan ayam, jadi biasanya ayam itu setelah dipotong diperam, jadi dibiarkan. Jadi dibiarkan itu supaya kadar airnya berkurang. Seperti daging sama, cuman kalau daging kan digantung, kalau ayam tidak harus digantung, ya. Dan aroma gurih dari ayam itu juga ada, ya seperti daging ada. Cuman kalau yang ayam ras itu rasa gurihnya berbeda dengan ayam yang kampung. Semuanya ada zat-zat tertentu yang memberikan rasa gurih di dalam pengolahan ayam. Nah, untuk memberi rasa gurih khusus ayam ras ini bisa dikukus terlebih dahulu untuk mengurangi lemak yang ada di ayam ras itu. Supaya apa? Mendekati rasa daripada ayam kampung. Kemudian macam pengolahannya macam-macam ya. Ada opor, dibuat terik, dibuat bumbu rujak. Cuman sayang kita tidak bisa praktek semuanya. Jadi kalau di rumah Anda bisa mencoba mempraktekkan itu. Ya, karena buku panduan yang dari Bu Irma sudah Bu Irma sampaikan ke mahasiswa, walaupun kita tidak bisa mempraktekkan semua produk yang ada di buku panduan tersebut. Kemudian itik, kalau itik atau bebek itu kenapa sebelum disembelih diberi sedikit minuman yang ditambah dengan cuka? Kenapa kira-kira?
aroma bebek itu kan nggak enak. Aslinya bebek atau itik itu aromanya nggak enak. Jadi ada rasa aroma apa ya? Kalau Bu Irma mengatakan bahasa Indonesianya permus itu apa ya? Jadi khas bebek itu kan nggak enak sebenarnya aroma dagingnya. Makanya dengan cara diberi sedikit minuman yang diberi tambah cuka itu untuk mengurangi aroma yang tajam, aroma tajam daripada bebek itu. Coba kalau Anda membeli bebek penyet, kan ada yang rasa bebeknya itu enggak terasa. Tapi ada juga yang aroma amis bebeknya itu masih muncul. Ya, masih muncul itu berarti mengolah dari daging bebeknya dia enggak pintar. Ya walaupun nanti digoreng sudah dimaam dengan sambelnya sudah sedikit mengurangi, tetapi waktu kita makan belum dicampur dengan bumbu atau sambal itu aroma bebek yang amis-amis selangunya itu akan terasa sekali. Ya, kemudian sebelum dimasak direndam juga diberi sedikit air jeruk nipis. Sama kalau Anda mau mengolah ayam, boleh diberi sedikit perasan air jeruk nipis untuk meningkatkan kesegaran daripada itik atau bebek atau ayam tersebut. Ya, karena jeruk nipis itu bisa menetralisir aroma-aroma yang kurang enak, maka bisa dinetralisir dengan air jeruk nipis. Kemudian ikan merupakan sumber protein yang baik, tapi yang lengkap daging. Ya, ikan juga sumber protein yang baik karena apa? Ikan itu kan omega 3-nya yang bagus. Kadar kolesterolnya tidak setinggi atau tidak sebanyak yang ada di daging maupun di ayam. Ya, di samping itu sebetulnya ikan itu mudah dicerna. Tetapi hasil dari Departemen Perikanan, asupan konsumsi ikan di Indonesia relatif rendah. Padahal di sisi lain Indonesia ini ya merupakan apa? Ikan itu sebenarnya kan mudah didapat di Indonesia, kita itu banyak laut, ya. Perikanan itu sebetulnya bisa kita nikmati, tetapi kenapa asupan ikan di Indonesia itu relatif rendah? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Padahal di sisi lain ikan itu mudah dicerna, mudah diolah, tidak terlalu sulit. Tapi kenapa asupan protein hewani khususnya ikan di Indonesia itu relatif kecil. Cuman nominalnya lupa Bu Irma. Hasil penelitian itu menyebutkan dari Departemen Perikanan. Karena apa? Kita itu tidak biasa mengkonsumsi ikan karena apa? Harus menghilangkan sisiknya, kemudian aroma amisnya sangat menyengat, kemudian ikan itu tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama gitu. Jadi orang-orang banyak sekali yang tidak menyukai itu. Padahal mudah dicerna, mudah diolah, hanya dikasih sedikit bumbu dan digoreng sudah bisa kita nikmati dan lebih mudah kita cerna dibandingkan ayam maupun daging, ya itu. Kemudian mudah dimasak karena teksturnya lunak, kelebihannya asam lemak tak jenuh relatif kecil dan omeganya relatif banyak. Dan dapat menurunkan kadar lemak dalam darah dan mencegah gumpalan trombosit. Jadi sebetulnya kalau Anda bisa mengkonsumsi ikan yang lebih banyak dibandingkan daging, itu sebenarnya lebih bagus. Dan akan lebih bagus lagi apabila variasi daripada asupan protein hewani itu bisa lebih bervariasi. Misalnya pagi sarapannya protein hewaninya dari telur, siang dari daging, sore dari ikan. Jadi jangan sampai protein hewaninya karena Anda males masak atau yang paling mudah pagi telur lauknya, siang
telur lauknya, kemudian sore telur lauknya itu kurang bagus. Ya, harapannya konsumsi protein hewani bisa lebih bervariasi. Kemudian jenis ikan ada ikan laut, ikan tawar. Ya, Anda sudah bisa melihat atau sudah sering mengkonsumsi berbagai macam jenis ikan yang ada di pasaran. Ya, mungkin yang jarang Anda konsumsi ikan apa? Mungkin barunang di sini relatif nggak ada dan itu mahal. Ya, barunang itu mahal. Tapi kalau seperti ikan tongkol, ikan kakap, ikan bawal, tenggiri, bandeng, lele, gurami itu mudah didapat. Dan variasi jenis ikan kalau Anda konsumsi kalau bisa lebih bervariasi gitu ya. Tidak selalu ikan tenggiri, tidak selalu kakap. Ya. Tidak selalu ikan lele, tidak selalu ikan mujair. Anda bisa lebih bervariasi walaupun antara ikan laut dan ikan tawar itu kandungan proteinnya relatif sama. Yang penting jumlah beratnya sama. Ikan pari, tahu ikan pari, Mbak, Mas? Tahu, Bu. Tahu enggak? Tahu, Bu. Tahu ya. Cuman jarak ya mungkin kalau toh ada tapi tidak sebanyak ikan tongkol, tidak sebanyak ikan gurami ya. Kalau ikan pari itu kan yang gede gitu ya, yang gede lebar. Kemudian pengolahan ikan, Anda harus hati-hati. Kalau Anda jajan membeli dengan lauk ikan yang utuh, Anda perhatikan di bagian kepala. Tidak semuanya orang jualan itu yang bagian insangnya itu dihilangkan. Jadi Anda buka bagian kepala, kalau itu sudah nggak ada insangnya, berarti penjual itu orangnya paham betul cara membersihkan ikan. Tidak hanya dihilangkan sisik dan jeroannya, tetapi insang yang ada di kepala itu juga dihilangkan sampai bersih. Jadi istilahnya kosong gitu. Itu berarti insangnya sudah dibersihkan. Karena insang itu sebenarnya tempat ngumpetnya kotoran. Artinya makan lewat situ bukan kotoran-kotoran yang seperti di dalam perut, tapi bisa tempat untuk mengumpetnya kotoran yang dikonsumsi oleh ikan. Jadi Anda harus hati-hati. Kemudian diberi sedikit air asam untuk membersihkan ikan, untuk mengurangi rasa amis. Kemudian untuk mengurangi rasa amis bisa Anda beri sedikit jahe atau kunyit atau serai waktu diolah. Itu juga mengurangi aroma amis pada pengolahan ikan. Dan pengolahannya bisa di dry head cooking maupun moist head cooking. Dry head cooking itu apa? Metode memasak yang apa? Dry head cooking, metode memasak yang apa? Masih ingat? Yang kering. Yang kering ya. Kalau moist head cooking, metode memasak yang basah. Jadi metode memasak pengolahan sumber bahan makanan protein hewani itu yang paling mudah ya mungkin digoreng ya, paling mudah digoreng. Tapi kalau untuk mengurangi lemak ya jangan digoreng, bisa dikukus atau direbus. Kemudian beberapa bentuk ya, beberapa bentuk jenis ikan. Jadi kalau Anda potong dengan model dipotong biasa mengikuti tubuhnya itu ada yang namanya darne, ada yang namanya teroncop, ada yang namanya file. File itu kan yang sudah dihilangkan tulangnya. Kemudian bentuk gonjos, gonjos itu seperti sebesar ibu jari. Kemudian ada papilot, papilot itu yang diiris tipis seperti file, kemudian digulung. Kemudian ada yang berbentuk medali, ada yang berbentuk supreme. Supreme itu kalau Anda menghidangkan ikan, Anda file, Anda olah, Anda masak, waktu menghidangkan dibentuk lagi seperti bentuk ikan utuh. Biasanya itu untuk buffet, untuk prasmanan. Ya walaupun itu sudah Anda potong kecil-kecil boleh, tapi menghidangkannya dalam bentuk ikan utuh. Ya. Ini beberapa jenis potongan pada ikan. Nanti penjabarannya seperti ini. Nanti bisa Anda baca ya. Kemudian ciri-ciri ikan segar dan busuk ya, Anda bisa melihat dari kulitnya, Anda bisa melihat dari matanya, teksturnya, aromanya maupun kondisi ikan secara keseluruhan.
Ya. Ini Anda hafalkan saja, tidak perlu Bu Irma jelaskan. Kalau Anda mau belanja atau membeli ikan pasti sudah tahu, sudah bisa membedakan mana ikan yang segar dan mana ikan yang busuk. Melihat dari kondisi ikan secara keseluruhan. Kemudian kerang, ya ada udang jenisnya macam-macam, ada lobster, ada ebi, ada rebon yang paling kecil. Dan kerang juga jenisnya banyak. Kemudian ada kepiting, ada cumi-cumi, ada tiram. Tapi tiram selama ini tidak kita konsumsi dalam bentuk daging, tetapi diolah menjadi saus. Ya. Kemudian ada teripang. Tahu teripang, Mas Mbak? Tahu teripang enggak? Ada yang tahu teripang? Tahu. Tahu ya. Cuman jarang orang yang menjual teripang dalam keadaan segar. Biasanya sudah diawetkan, jadi sudah dikeringkan. Ya, saya yakin Anda sudah sering mengkonsumsi udang, kerang, kepiting, cumi-cumi. Mungkin kalau teripang mungkin ada sebagian yang jarang mengkonsumsi itu. Kecuali Anda suka mengkonsumsi ikan yang sudah diawetkan, yang sudah dikeringkan atau yang sudah diasin. Ya, itu pasti sudah terbiasa konsumsi teripang. Dan katak itu juga bagian dari kerang, walaupun kita boleh nggak mengkonsumsi katak? Tidak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tetapi itu bagian dari kelompok jenis kerang. Dan telur, ya, yang terakhir sumber protein hewani adalah telur. Macamnya banyak. Telur ayam kampung, telur ayam ras, telur burung puyuh, telur bebek, telur angsa. Yang mungkin yang terbiasa kita konsumsi ya telur ayam kampung, ayam ras, atau telur burung puyuh. Tapi kalau seperti telur bebek, telur angsa itu kan relatif mahal harganya dan besar. Ya, nanti bisa Anda teliti karakteristik daripada berbagai macam telur ya di ilmu bahan pangan. Mana bedanya telur ayam kampung, kelebihannya apa, kekurangannya apa, telur bebek bagaimana, telur angsa bagaimana. Ya. Satu butir telur ayam ras bisa diganti telur burung puyuh kurang lebih 4. Karena satu butir telur itu kan 60 gram beratnya. Kalau satu butir telur burung puyuh itu hanya 15. Supaya nilai gizinya sama, Anda mengkonsumsi telur puyuh itu 4. Itu nilai gizinya sama dengan satu butir telur ayam ras. Tetapi Anda harus hati-hati. Telur burung puyuh itu kandungan kolesterolnya relatif lebih tinggi dibandingkan telur ayam ras maupun ayam kampung. Padahal kolesterolnya telur ras maupun ayam kampung juga relatif tinggi ya. Burung puyuh apalagi lebih tinggi. Dan fungsi telur bisa sebagai pengental, bisa sebagai pengembang, bisa sebagai pengikat, memberi warna, sebagai daya buih, bisa sebagai bahan pengkilat. Ya, jadi kalau Anda mau membuat sesuatu untuk mengentalkan daripada bahan tersebut bisa diberi tambah telur. Sebagai daya pengembang, kalau Anda mau membuat adonan kue diberi tambah telur bisa mempercepat mengembangkan. Atau bisa sebagai pewarna khususnya yang kuning telur. Ya, itu fungsi telur. Jadi fungsinya sangat banyak, khususnya untuk membuat kue tentunya. Ya, khusus untuk membuat kue. Dan struktur telur ini apabila telur itu rongga udaranya relatif besar, itu kualitas telurnya baik atau jelek apabila rongga udaranya ini relatif besar. Yang ini dikatakan telur itu kualitasnya bagus apabila rongga udaranya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Ya, kalau sudah besar itu apabila Anda rebus, dia akan membekunya akan kelihatan. Itu berkurang tidak satu utuh satu butir telur. Ya, jadi kalau rongga udaranya semakin besar, maka kualitas daripada telur itu sudah berkurang. Tapi masih bisa dikonsumsi, Bu, masih selama itu tidak busuk.
Ya, selama tidak busuk, rongga udaranya ini sudah besar, itu masih bisa dikonsumsi. Kalasanya sudah nggak ada, masih bisa dikonsumsi. Ya, tetapi struktur telur itu ada cangkangnya, ada kalasanya, ada albuminnya, ada membran cangkangnya. Kalau Anda membuat kue, ya, mau membuat kue supaya daya buih daripada telur itu mengembang maksimal, maka telur itu harus ada kalasanya. Kalasa itu kan yang kental putih untuk mengikat kuning telur dengan putih telur. Kalau kalasanya itu sudah enggak ada, maka kuning telur sama putih telur itu biasanya sudah tercampur, ya sudah tercampur. Kemudian kalau kuning telur ini ya tidak ada membran telurnya, tidak ada pembungkusnya, maka putih telur kuning telur itu apabila Anda buat ceplok, telur ceplok itu kuningnya dia akan mencampur dengan putih telur. Itu artinya membran telur di dalam struktur telur itu sudah rusak. Ya, Anda coba nanti kalau di rumah membuat poached egg atau telur ceplok, kalau kuning telurnya itu tidak berbentuk bulat, itu artinya membran telur yang ada di telur itu sudah rusak. Tapi masih boleh dikonsumsi. Nggak ada kalasa boleh, Bu, boleh. Kemudian rongga udaranya sudah besar, Bu, boleh dikonsumsi, boleh. Selama tidak berbau. Ya. Kemudian tanda-tanda telur yang masih bagus, kualitasnya masih baik. Kalau dilihat dari luar, selnya masih baik, tidak retak, rongga udaranya tidak kelihatan tadi. Ya, artinya tidak terlalu besar. Kemudian terlihat jernih bila dilihat dengan sinar atau diteropong. Ya, terlihat bersih atau jernih. Tenggelam bila dimasukkan dalam air. Jadi Anda hati-hati kalau di rumah menyimpan telur di dalam kulkas, Anda cek dulu. Ya, cek dulu kulitnya retak atau tidak. Tertempel kotoran atau tidak. Kalau tertempel kotoran, Anda harus cuci yang bersih, baru disimpan di almari es. Jangan sampai Anda menyimpan telur, tetapi telurnya tidak bersih. Ada kotoran. Artinya apa? Anda kan menyimpan telur plus dengan kotoran ayam. Ya, itu. Kemudian tidak ada suara bila digoyangkan. Jadi tidak koplak. Kalau digoyang itu ada suaranya, artinya kalasa yang ada di dalam telur itu sudah rusak. Ya, jadi penguat antara kuning dengan putihnya, kalau kalasanya sudah rusak, itu kuning telurnya apabila telur Anda kocok, Anda goyangnya itu akan bersuara. Tapi kalau tidak bersuara, artinya kualitas atau mutu daripada telur itu masih bagus, kalasanya masih ada, membran petelinnya masih ada, rongga udaranya masih kecil, ya semuanya masih lengkap supaya kualitas telur itu masih tetap bisa dijaga. Kemudian dilihat setelah dipecah, batas dari bagian telur masih terlihat jelas. Kuningnya masih di tengah bulat, ya masih terbungkus dengan membran, dan kalasanya yang putih kentalnya masih ada, ya. Kemudian tidak berbau busuk, itu sudah pasti. Telur, ikan, daging, ayam dari segi aroma itu paling mudah dipakai untuk mengetahui daripada kualitas bahan makanan. Kemudian dilihat setelah direbus, dikupas dan dibelah, kuning telur masih posisi di tengah, bentuknya masih utuh, ya. Kemudian rongga udaranya masih sangat kecil, walaupun dia direbus, ya, itu tidak muncul rongga udaranya. Putih telur tidak mengeras, ya. Artinya putih telur tidak mengeras itu apabila direbus, itu ada sebagian telur putih telurnya itu keras. Atau kalau Anda beli telur asin, itu kadang-kadang putih telurnya keras. Itu berarti kualitas daripada telur sebelum diolah, sebelum direbus, sebelum dibuat telur asin, itu kualitasnya sudah tidak baik. Jadi
tekstur daripada putih telurnya itu mengeras. Kalau kita perhatikan kualitas telur itu misalnya masih bagus, apabila telur itu direbus, teksturnya itu pasti masih lembut. Kemudian pengolahan telur bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibuat omelet. Omelet itu dadar, bisa dibentuk poached egg. Poached egg itu seperti telur ceplok tetapi menggunakan media air bagi yang belum praktek ya. Kalau yang sudah praktek pasti sudah paham tentang poached egg, bedanya poached egg sama telur ceplok. Kalau telur ceplok pakai medianya minyak, kalau poached egg pakai medianya air, ditambah sedikit cuka dan garam. Dan scramble egg itu apa? Telur yang diapakan? Diorak-arik. Diorak-arik ya, telur rusak gitu. Nanti tingkat kematangan telur nanti kalau untuk kuliner pangan lokal nanti ada ya, yang direbus itu ada tingkatannya yang lembut, yang keras juga ada. Kemudian telur ceplok itu juga ada yang dibalik, ada yang tidak dibalik. Itu tingkat kematangannya beda-beda. Ada yang suka mengkonsumsi telur ceplok yang kuningnya masih berair. Ada juga yang harus matang. Itu tingkat kesukaan orang beda-beda. Tapi kalau untuk hidangan orang sakit di rumah sakit, kalau Anda menghidangkan telur ceplok maupun poached egg, harus semuanya matang. Well done. Artinya kuningnya ya sudah membeku, matang sempurna, begitu juga putihnya. Kalau putih pasti matang sempurna, ya. Kalau putihnya belum matang pasti otomatis kuning telurnya tidak akan matang sempurna. Tapi kalau untuk orang sehat, itu Anda boleh mengkonsumsi telur setengah matang. Ada sebagian yang berpendapat tidak diperkenankan mengkonsumsi telur setengah matang. Kira-kira apa? Faktornya apa? Ada sebagian yang berpendapat tidak diperkenankan mengkonsumsi telur setengah matang. Kira-kira apa pendapat saudara? Analisis Anda kenapa? Kira-kira. Ada yang tahu? Kalau menurut Anda boleh nggak mengkonsumsi telur setengah matang? Boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh. Harus matang full. Boleh asal jangan berlebihan. Tergantung telurnya. Tergantung apa? Tergantung kualitas telurnya. Tergantung kualitas telurnya. Selama telur itu kualitasnya masih bagus, boleh mengkonsumsi setengah matang telur. Dikhawatirkan kalau kualitas telurnya tidak bagus, Anda mengkonsumsi telur setengah matang, dikhawatirkan bakteri daripada telur itu sudah berkembang. Dikhawatirkan kan ke sana. Tapi kalau kualitas telurnya masih bagus, boleh. Ya, apalagi Anda misalnya yang sering atau suka mengkonsumsi STMJ, susu, telur, jahe, dan madu. Itu ada yang sebagian enggak boleh katanya. Padahal telur itu, kuning telur itu apabila disiram dengan susu yang mendidih atau susu panas atau air yang mendidih itu sudah matang. Itu sebetulnya sudah matang walaupun dia tidak beku. Itu sebetulnya sudah matang. Ada sebagian yang mengkonsumsi kuning telur dengan madu, dikocok gitu. Itu sebetulnya sebagian telur sudah bisa dicerna di perut. Dengan catatan itu tadi membran daripada telur, kuning telurnya itu masih utuh, masih bagus. Jadi kalau Anda mau mengkonsumsi kuning telur saja, kuning telurnya itu masih bentuk bulat, itu berarti kualitas daripada telur itu masih bagus. Makanya Anda harus mengenal betul struktur daripada telur, apakah itu telur ayam kampung maupun telur ras. Ya, selama kualitas telurnya bagus itu boleh. Kalau Bu Irma ya lebih suka telur ceplok yang kuning telurnya itu masih berair. Bu Irma lebih suka daripada mengkonsumsi telur ceplok yang sudah sudah matang penuh, apalagi putih telurnya yang bagian pinggir itu keriting, coklat, itu susah dicerna.
Coba Anda konsumsi yang sudah kering bagian pinggirnya itu kan mesti sedikit alot teksturnya. Itu artinya susah dicerna. Ya, artinya itu susah dicerna. Kemudian lama merebus telur sebetulnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau Anda mau merebus dengan matang penuh, well done itu matang penuh. Dari titik didih air itu hanya membutuhkan waktu 10 menit. Ya sebentar. Dari titik didih air, bukan dari Anda merebus telur. Kalau merebus telur itu kan telur dimasukkan dalam air yang masih dingin, kemudian Anda nyalakan api. Bukan dari situ, tetapi setelah titik didih air, airnya mendidih, baru Anda beri waktu 10 menit itu sudah matang, well done. Kenapa ada sebagian orang yang punya hajatan waktu merebus telur, terus sebagian ada yang sudah matang, ada sebagian yang belum matang. Kira-kira kenapa faktornya? Kira-kira kenapa faktornya? Biasanya kalau orang punya hajatan itu kan merebus telur dalam satu panci yang besar, ya dalam satu panci yang besar. Perbandingan antara telur dengan airnya itu tidak semuanya terendam. Kalau toh terendam itu tidak banyak gitu terendamnya. Jadinya waktu merebus itu dia tidak bisa matang maksimal. Ya, tidak matang maksimal. Kemudian setelah Anda rebus telur, kemudian Anda mengupas, itu segera dimasukkan atau direndam dalam air dingin yang matang. Kalau Anda mau mengkonsumsi telur rebus langsung, tapi kalau Anda mau olah, Anda rendam pada air dingin yang tidak matang nggak apa-apa. Supaya apa? Mempermudah pengupasan. Ya. Kalau susah dikupas telurnya, kemudian bentuk permukaannya menjadi jelek, ya tidak halus. Ya tidak halus itu artinya akan memperjelek tampilan Anda membuat hidangan dari telur rebus itu. Ya, jadi merebus telur itu untuk mengetahui apakah ini kuningnya sudah matang atau tidak, itu sebenarnya 10 menit aja sudah bisa dikatakan matang penuh. Ya, jadi Anda hati-hati, tapi jangan sampai Anda nanti menyusun menu dengan hidangan telur rebus yang hanya dihidangkan begitu saja. Ya, Anda bisa memodifikasi telur yang direbus, kemudian Anda olah berbagai macam hidangan. Mau di bumbu Bali, atau mau diberi bumbu rujak, atau masuk dalam bumbu opor boleh. Ya, jadi jangan sampai sekali-sekali menghidangkan lauk yang telur hanya direbus saja. Ya, saya kira itu materi kita pada sore hari. Mungkin Bu Irma close, nggak ada diskusi ya, karena Bu Irma mau ada webinar sebetulnya jam 2. Ya enggak apa-apa, tapi terlambat ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Disimpan dulu, minggu depan bisa kita diskusikan karena minggu depan kita akan membahas protein nabati. Jadi masih menyambung ya, diskusinya protein hewani maupun protein nabati bisa nyambung ya. Saya kira itu materi kita pada sore hari. Materi tentang bahan makanan sumber protein hewani. Bisa Bu Irma akhiri ya. Mohon maaf